Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Jadi, gambar yang sebelumnya adalah Benny sedang bermain estafet bola dengan teman-temannya. Sekarang, amati teks berikut. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliupkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliupkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliupkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliupkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Jadi, setelah kalian menyimak cerita yang sudah Miss Kiki jelaskan, kalian bisa menjawabnya pada halaman 212 dan 213. Nomor 1 sampai 5 ya, sesuai dengan teks yang Miss Kiki sudah baca sebelumnya. Soal yang pertama adalah, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? 2. Apa alat yang digunakan dalam permainan? 3. Apa alat lain yang bisa digunakan? 4. Mengapa mereka menang? 5. Bagaimana aturan dalam permainan itu? Oke, selamat mengerjakan. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda checklist pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Lalu berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ayo, dibuka bukunya halaman 215. Gambar pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jelas. Itu harus dilakukan ya, checklist. Selanjutnya, mengantri saat membeli tiket. Ya, harus dilakukan. Selanjutnya, gambar yang ketiga, memetik bunga saat di tempat wisata. Boleh atau tidak? Tidak boleh, silang. Gambar keempat, berjalan di trotoar. Ya, harus dilakukan checklist. Gambar yang kelima, mencabut-cabut bunga di tempat wisata lalu kita buang-buangkan di jalanan. Itu boleh atau tidak? Ya tidak boleh ya, jangan dilakukan ini. Tidak boleh diikuti. Silang. Selanjutnya gambar yang terakhir, mencoret-coret di patung. Jelas-jelas ini tempat wisata
Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Jadi nggak boleh melakukan seenaknya, apalagi mencoret-coret akan mendapatkan sanksi nantinya. Jadi silang ya, tidak boleh. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda checklist pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalian bisa ikuti misi di sini, mana yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan ya, pada halaman 216 dan 217. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan, akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Kita akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan sebelumnya. Ya, di sini ada beberapa kata dan maknanya. Pertama, ada kata menunggangi, maknanya adalah menaiki. Yang kedua, ada kata sewa, maknanya adalah meminjam sesuatu. Lalu, ada kata pemandu, maknanya adalah orang yang memandu atau memimpin. Keempat, menekuk, maknanya adalah melipat benda. Kata aba-aba maknanya kata perintah dalam baris, berbaris, atau gerak badan. Kata tradisional menurut kebiasaan atau adat artinya. Kata tali pelana maknanya adalah tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda. Selanjutnya, kata pijakan artinya adalah tempat menginjak. Kata torso maknanya adalah badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki. Dan yang terakhir adalah kata kekang, maknanya adalah tali untuk pengendalikan kuda. Ya, di situ kalian bisa kerjakan di halaman 220. Makna-makna dari kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, aba-aba. Untuk kalian pelajari di rumah ya. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan pengguna kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Ini, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Oke,
Miss Kiki di sini mengingatkan kembali yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ada pembagian dengan 3 bilangan, ya. Di sini contohnya adalah pembagian 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan. Jangan lupa terlebih dahulu kita bagikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Maka 16 dibagi 8 dulu, ya. Dengan menggunakan pengurangan berulang, ya. 16 dikurang 8 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Setelah kita mendapatkan hasil 16 dibagi 8 adalah 2, kita letakkan setelah sama dengan itu yang berwarna merah, lalu kita tulis tanda dibagi. Nah, sekarang kita bagi dengan bilangan yang ketiga, yang terakhir, 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka 16 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 1. Selamat belajar. Tolong diingat pembagiannya dan perkaliannya ya. Kita akan siap-siap untuk memasuki penilaian harian tema 2. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatannya selalu. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Tetap semangat belajar ya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.